Teman-teman sadar nggak, tipe kalian itu karakteristiknya beda-beda. Nggak mungkin satu orang itu mewakili untuk semua tipe. Nggak mungkin banget. Dan kesalahan terbesar Anda, kita semua, ketika kita memperlakukan mereka sama, itu kesalahan terbesarnya. Ya, ada orang yang justru dimotivasi itu malah melemah. Ada yang orang ketika dimotivasi dia bersemangat. Salah besar ketika Anda memperlakukan orang yang dia itu tidak suka dimotivasi dengan cara memotivasi terus. Anda salah treatment, ya. Termasuk ketika misalkan dia itu tergeraknya itu karena faktor eksternal, bukan karena faktor internal, atau sebaliknya, dia bergerak karena atas dasar inisiatif diri sendiri, bukan atas dasar inisiatif dari orang lain. Jadi, tugas Anda sebagai seorang leader, Anda perlu tahu karakteristik masing-masing yang ada di tim Anda itu. Saya ambil contoh, ya. Contohnya adalah ada orang yang suka itu diberikan yang namanya punishment. Ada juga orang yang suka dikasih yang namanya reward. Jadi ada reward, ada punishment. Ya, ada toward, ada away bahasanya tuh. Ada menghindari sesuatu, punishment, ada menginginkan sesuatu, namanya toward, ataupun surga, ada neraka. Kebayang gak sih kalau misalkan tim Anda itu geraknya karena neraka, karena punishment, tapi Anda selalu mengiming-iminginya dengan cara misalkan, ayo nanti kamu ketika mencapai target, kamu bakal dapat sekian, kamu dapat ini dan segala macam. Bagi orang yang tergerak karena punishment itu gak ngefek. Nah, masalahnya adalah Anda gak pernah tahu karakteristik mereka kayak apa. Tentu ada triknya gimana cara taunya. Ya, itu nanti kita bahas, ya. Itu yang pertama. Anda harus tahu gimana caranya bisa mentreatment orang yang punya semangat untuk dengan cara reward, ada yang dengan punishment. Itu contoh yang nomor satu. Contoh yang kedua adalah ada orang yang itu tuh kalau misalkan digerakannya tuh atas dasar diri sendiri ataupun internal, ada yang karena harus ada eksternal, ada kompor dari luar. Nah, maka tugas Anda sebagai leader, Anda perlu tahu, kalau orang yang eksternal tergeraknya karena eksternal, maka tugas Anda sebagai seorang kompor di sini, ya. Woi, ayo, masa gini doang, masa kamu ini. Nah, karena Anda sebagai mentor untuk mereka, kompor buat mereka supaya tergerak. Tapi bagi mereka yang itu motivasinya karena internal, gak usah dibegitukan doang, suruh mikir aja, dia langsung bergerak. Itu contoh yang kedua. Jadi soal internal, soal eksternal. Contoh yang ketiga adalah bagaimana ada orang level inisiatifnya tuh ada yang proaktif, ada yang reaktif. Ya, bayangkan. Proaktif itu apa? Ketika diminta sesuatu dia gercep, cepat melakukan, nggak loading. Sementara yang reaktif itu selalu loading. Ini maksudnya gimana? Bentar kayak apa? Teman-teman kebayang nggak kalau misalkan teman-teman di grup Anda itu, di grup WhatsApp, Telegram, dan lain-lain itu, orangnya adalah orang yang reaktif. Tapi mereka jago jualan. Mereka jarang komen di grup. Tapi pas lihat sales angkanya besar. Pada saat dicek ternyata level inisiatifnya adalah level inisiatif dari segi yang namanya reaktif. Loh, bagaimana kalau misalkan Anda punya rules dalam grup? Ayo wajib komen misalkan. Loh, kalau gua orang reaktif, kok Anda nyuruh saya komen? Itu cocok untuk yang proaktif. Nah, maka sekali lagi, beda karakter, beda perlakuan. Tugas Anda adalah mengetahui karakteristik tadi. Ketika Anda sudah tahu karakteristik tadi, maka Anda bisa mentreatment sesuai dengan karakteristik dia. Dan kalau sudah begitu, maka nanti hasilnya bisa maksimal. Dan itu semua trik-triknya itu saya bagikan dalam buku Pasukan Militan. Maka tugas Anda, kalau memang Anda pengen naikkan omset, ya, membuat omset Anda terus naik signifikan lewat tim penjualan, agar mereka pun terus bisa militan sama kita, baca buku ini.